Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifandi dengan NIM C1C0241120. Yang terhormat, dosen pengampu perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, dan Ibu Restuhaning Anissa, SCMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pajak penghasilan orang pribadi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari PPh orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP adalah pajak yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Artinya, setiap orang yang mendapatkan penghasilan baik dari pekerjaan maupun kegiatan usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum dari pengenaan PPh orang pribadi ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Pembaruan tersebut bertujuan agar sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih adil dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Selanjutnya kita bahas mengenai objek PPh orang pribadi. Objek PPh orang pribadi adalah setiap penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi seseorang. Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008, jenis-jenis objek pajak diantaranya yang pertama, penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi seperti bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang ketiga, penghasilan lain-lain, misalnya hadiah undian, pembebasan utang, atau tambahan kekayaan bersih yang belum dikenai pajak. Intinya, setiap bentuk penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita bahas subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek PPh orang pribadi terbagi menjadi dua, yaitu subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Untuk dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang yang berniat untuk menetap di Indonesia. Sedangkan subjek luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, serta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari. Jadi, perbedaan keduanya terletak pada tempat tinggal dan lamanya seseorang berada dalam wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tarif pajak penghasilan orang pribadi. Untuk tarif ini diatur dalam UU HPP dan pemerintah memperkenalkan 5 lapisan tarif pajak untuk menciptakan keadilan. Tarif tersebut bersifat progresif, artinya semakin tinggi seseorang yang artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin besar pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Nah, untuk tarifnya ada di sini. Untuk lapisan pertama itu dari 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Lalu di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Dan di atas 5 miliar itu 35%. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan distribusi beban pajak menjadi lebih seimbang sesuai kemampuan wajib pajak masing-masing. Nah, dari pemaparan materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu individu yang bekerja sebagai karyawan dan individu yang menjalankan kegiatan usaha atau profesi bebas. PPHOP membentuk tanggung jawab warga negara dalam berkontribusi terhadap pembangunan melalui kewajiban perpajakan. Dengan memahami ketentuan, subjek, objek, dan tarif PPh orang pribadi, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban pajak. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai PPh orang pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.